Kumpulan cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Petualangan Lumba-Lumba Cerdas. Di lautan yang luas dan indah, Lulu, seekor lumba-lumba cerdik dan baik hati, selalu mencari petualangan baru. Lulu dikenal oleh banyak penghuni laut karena kecerdasan dan keberaniannya. Suatu hari, ketika Lulu sedang mencari makan di dekat terumbu karang, ia mendengar suara gaduh. Ikan-ikan kecil terlihat berenang dengan ketakutan. Badu, seekor ikan badut, berenang cepat mendekati Lulu. Napasnya tersengal-sengal. "Lulu, Lulu, tolong aku!" ujar Badu dengan suara gemetar. Ia tampak ketakutan dan cemas. "Apa yang terjadi denganmu, Badu?" tanya Lulu keheranan. "Higo, si hiu jahat, kembali berulah, Lulu," jawab Badu. "Ia menawan seluruh keluargaku. Kalau aku tidak segera memberi makanan untuk Higo, Higo mengancam akan memangsa semua keluargaku." Lulu terdiam sejenak, memikirkan cara untuk dapat membantu Badu. Wajah Lulu tiba-tiba cerah, berseri-seri. Ia telah menemukan cara. "Lulu, kau punya rencana?" tanya Badu dengan harap-harap cemas. "Iya, Badu, aku punya ide," jawab Lulu dengan senyum. "Ayo, ikuti aku." Lulu dan Badu berenang cepat menuju tempat di mana Higo menawan keluarga ikan badut. Higo yang sedang berenang mengelilingi ikan-ikan badut yang ditawannya, melihat kedatangan Lulu dan mendekatinya dengan tatapan curiga. "Lulu, mau apa kau kemari? Apa kau ingin menjadi mangsaku juga?" bentak Higo sambil membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelan Lulu. "Sebentar, Higo, jangan marah dulu," kata Lulu dengan tenang. "Aku datang sebagai kawan yang akan menunjukkan sebuah rahasia sangat penting." Higo memandang Lulu tajam-tajam, lalu bertanya dengan suara ketus. "Lekas katakan, rahasia apa itu, Lulu?" "Rahasia tentang gudang pakan para ikan di lautan," jawab Lulu. Bola mata Higo membelalak. Kemarahannya semakin menjadi-jadi. Bentaknya, "Lulu, kau jangan coba-coba membohongiku. Aku telah menjelajahi seluruh kawasan lautan. Belum pernah aku mendengar ada gudang persediaan pakan para ikan." Lulu tersenyum jenaka, baru kemudian menjawab, "Kalau kau dan hewan-hewan yang banyak makan diberitahu, bisa-bisa makanan dalam gudang itu habis tak tersisa kalian makan." Higo sejenak terdiam memikirkan ucapan Lulu. "Baiklah, tunjukkan di mana gudang pakan para ikan itu," kata Higo akhirnya, tergoda oleh cerita Lulu. Lulu mengajak Higo menuju gua karang di dasar laut. Lulu berlagak ingin menunjukkan di mana gudang itu berada. Namun, Higo yang serakah langsung membentak Lulu untuk segera meninggalkan tempat itu. Higo ingin memakan sendirian.
Higo dengan penuh semangat memasuki gua. Ketika Higo sudah cukup jauh di dalam gua, Lulu bergegas menutup jalan masuk gua dengan bebatuan, dibantu oleh ikan-ikan badut yang berterima kasih. Di dalam gua, Higo tidak menemukan makanan apapun. Ia hanya bisa menumpahkan kemarahannya dengan mengaum, "Lulu, kau tidak akan pernah bisa kabur dariku. Jika aku keluar dari sini, aku akan langsung memangsamu." Lulu yang berada di luar gua tidak menanggapi ancaman Higo. Ia merasa bahagia bisa menyelamatkan Badu dan keluarga ikan badut yang kini mengelilinginya. Mereka berterima kasih pada Lulu dengan penuh rasa syukur. "Lulu, kau adalah pahlawan kami," kata Badu dengan air mata kebahagiaan. Lulu hanya tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah keluarga di lautan ini. Kita harus selalu saling melindungi." Mereka semua merayakan kebebasan mereka, berenang gembira di sekitar terumbu karang yang indah. Sementara itu, Lulu melanjutkan petualangannya, siap menghadapi tantangan baru di lautan luas. Lulu, seekor lumba-lumba cerdik dan baik hati, sedang berpetualang. Ketika ia berenang di dekat terumbu karang, Lulu melihat seekor kuda laut kecil sedang menyendiri dengan wajah sedih. Lulu lalu menghampiri dan berkenalan. Kuda laut kecil itu bernama Kula. Dia sangat pemalu, memilih diam menyendiri dan menghindari bergaul dengan hewan-hewan laut lainnya. "Kula, kenapa kau menyendiri di sini, sementara ikan-ikan lain bermain gembira di terumbu karang itu?" tanya Lulu dengan lembut. "Aku merasa malu sebagai bangsa ikan, Lulu," jawab Kula dengan suara pelan sambil menunduk. "Wujudku berbeda dibanding kamu atau ikan-ikan lainnya. Kalian para perenang cepat, sementara aku hanyalah kuda laut kecil yang lemah dan bergerak lambat." Lulu tersenyum hangat lalu menimpali. "Kula, bentuk dan ukuran tubuhmu itu bukan kelemahan, melainkan keistimewaan. Kau tidak perlu malu karena kau hewan istimewa." Kula terkejut, nampak memikirkan ucapan Lulu. Lulu melanjutkan, "Yang kau butuhkan adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap berani." Mendadak terjadi kegemparan di terumbu karang setelah Lulu selesai berujar. Seekor gurita besar tiba-tiba datang, mengamuk dan merusak terumbu karang. Ikan-ikan dan hewan laut lainnya sangat ketakutan. Mereka berenang cepat menjauhi gurita besar. "Kau lihat gurita besar itu, Kula? Kini saatnya kau tunjukkan keberanianmu," kata Lulu sambil menatap Kula dengan penuh semangat. Kula memandang heran ke arah Lulu. "Aku takut, Lulu. Gurita itu sangat besar dan aku hanyalah hewan kecil yang tak berguna." "Kau jangan takut, Kula. Kita hadapi bersama gurita besar itu,"
tegas Lulu dengan yakin. Tapi bagaimana cara kita melawannya, Lulu? Tanya Kula ragu-ragu. Lulu menjelaskan siasatnya untuk menghadapi gurita besar. Ia meminta Kula menggunakan getah rumput laut hitam untuk menyerang, sementara dia akan mengalihkan perhatian gurita besar. Kula mulai tumbuh keberaniannya. Dengan cepat, ia mengambil rumput laut hitam yang beracun dan bergegas mendekati gurita besar. Ketika gurita besar sedang menghadapi Lulu, Kula dengan cepat dan hati-hati mengoleskan getah rumput laut hitam ke tentakel gurita besar. Gurita besar merasa bingung mendapati tentakelnya yang terkena getah rumput laut hitam tidak bisa ia gerakkan. Setelah beberapa saat, gurita besar akhirnya menyerah dan melarikan diri dari terumbu karang. Ikan-ikan dan hewan-hewan laut yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Mereka merubung dan mengagumi keberanian Kula. Seekor ikan kecil mendekati Kula dan berseru kagum. "Kau hebat, Kula. Kau sangat pemberani." Lulu mendekati Kula dan berkata, "Kau dengar itu, Kula? Kau memang hewan kecil, tapi kau hewan istimewa. Kau pahlawan bagi kita semua." Kula merasa bangga dan percaya diri untuk pertama kalinya. Ia berujar di dekat telinga Lulu, "Terima kasih, Lulu. Kau telah membantuku menumbuhkan keberanianku." Kula tidak lagi merasa menjadi hewan kecil yang lemah dan tidak berguna. Ia telah mendapatkan pelajaran bahwa jika ia percaya diri dan berani, ia bisa tampil menjadi pahlawan di lautan. Dalam perjalanan petualangannya, Lulu si ikan lumba-lumba cerdik bertemu sahabat lamanya, Cimu si cumi-cumi. Lulu heran kenapa Cimu tidak bersama Atal si ikan buntal. Padahal Cimu dan Atal adalah sahabat karib. Keduanya sering bersama seperti tidak pernah berpisah. "Cimu, kemana Atal si ikan buntal?" tanya Lulu keheranan. Dengan wajah sedih, Cimu menjelaskan Atal si ikan buntal telah memutuskan persahabatan dengannya. Lulu sangat terkejut. Tanyanya kemudian, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Cimu lalu bercerita. Seminggu lalu, ia sedang berjalan ke rumah Atal. Di dekat terumbu karang, ia merasa ada hewan laut yang mendekatinya dari arah belakang seperti hendak menyergapnya. Dengan cepat, Cimu mengeluarkan tinta hitamnya untuk keselamatan dirinya. Tanpa ia duga, hewan laut yang mendekatinya itu adalah Atal si ikan buntal yang bermaksud menggoda dirinya. Atal si ikan buntal menjerit kesakitan karena matanya terkena tinta hitam. Cimu si cumi-cumi sudah meminta maaf. Ia tidak sengaja. Namun, Atal si ikan buntal yang sangat marah menolak permintaan maafnya. Ia bahkan memutuskan persahabatannya dengan Cimu. Lulu prihatin mendengar cerita Cimu. Ia bermaksud mendamaikan dua sahabat baiknya itu.
Ia lalu mengajak Cimu ke rumah Atal si ikan buntal. Di dekat rumah Atal, Lulu dan Cimu melihat Barbar si ikan barakuda sedang mengendap-endap akan menyergap Atal yang sedang terdiam. Cimu segera beraksi. Ia berenang cepat mendekati Barbar si ikan barakuda. Ketika Barbar si ikan barakuda membuka mulutnya untuk memangsa Atal, Cimu mengeluarkan tinta hitamnya dan menarik Atal untuk segera bersembunyi. Barbar si ikan barakuda menjerit kesakitan lalu berenang cepat melarikan diri. Atal si ikan buntal akhirnya menyadari Cimu tulus bersahabat dengannya. Katanya, "Cimu, kau telah menyelamatkanku. Aku minta maaf. Aku telah memutuskan hubungan persahabatan kita." Cimu tersenyum lega. "Tidak apa-apa, Atal. Aku juga minta maaf. Seminggu lalu aku tidak sengaja melukaimu." Atal dan Cimu saling memaafkan. Mereka kembali bersahabat erat. Mereka lalu bermain bersama dengan Lulu yang sangat bahagia melihat dua sahabatnya itu telah kembali bersahabat seperti dulu. Siang hari, matahari bersinar cerah memantulkan cahaya yang menghangatkan air laut. Dasar laut yang dangkal tampak terang dan ombak bergulung perlahan. Hari itu, Lulu si lumba-lumba yang terkenal cerdik sedang berburu makan di sekitar terumbu karang. Lulu menikmati keindahan terumbu karang ketika tiba-tiba air laut di sekitarnya berombak lebih besar dari biasanya. Seketika, kegelapan menyelimuti daerah sekitarnya. Lulu terkejut dan berputar cepat untuk melihat apa yang terjadi. 4 ikan barakuda telah mengepungnya dari berbagai arah. Di antara mereka tampak Barbar si barakuda, pemimpin dari kelompok ikan buas itu. Mereka tampak lapar dan siap menjadikan Lulu sebagai makanan siang mereka. Lulu tahu dirinya dalam bahaya besar. Keempat barakuda itu semakin mendekat, wajah mereka penuh dengan niat jahat. Lulu berpikir keras mencari cara untuk keluar dari situasi yang mengancam nyawanya itu. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Lulu tersenyum kecil dan dengan tenang berkata, "Silahkan saja kalian memangsa dagingku, asal jangan hatiku." Barbar si barakuda yang terkenal dengan sifat curiganya merasa aneh dengan permintaan Lulu. "Kenapa kami tidak boleh memakan hatimu, Lulu?" tanyanya. Lulu dengan tenang menjawab, "Karena aku menyimpan seluruh kecerdasanku di hatiku. Siapapun yang memakan hatiku akan mewarisi kecerdasanku dan menjadi ikan paling cerdas di seluruh lautan." Barbar tertawa terbahak-bahak. "Kau memang terkenal cerdik, Lulu. Tapi kami tidak akan tertipu oleh siasatmu yang licik itu." "Terserah padamu, Barbar," jawab Lulu dengan santai. "Namun, ketahuilah,
ikan paling cerdas di lautan akan menjadi raja ikan lautan, karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan raja ikan lautan oleh ikan agung penguasa laut. Keempat ikan barakuda itu saling berpandangan, kebingungan sekaligus tertarik dengan cerita Lulu. Barbar yang penuh ambisi segera memutuskan bahwa dialah yang paling pantas memakan hati Lulu. Namun, 3 barakuda lainnya tak mau kalah. Mereka juga ingin mendapatkan hati Lulu dan menjadi raja ikan lautan. Pertengkaran pun pecah di antara mereka. Masing-masing berusaha menunjukkan bahwa merekalah yang paling berhak memakan hati Lulu. Pertengkaran itu hampir berubah menjadi perkelahian sengit. "Hentikan pertengkaran kalian," seru Lulu dengan nada memerintah. "Kalian tidak perlu berkelahi, karena calon pemakan hatiku memiliki tanda khusus di kepalanya." "Tanda khusus? Tanda apa itu, Lulu?" tanya Barbar dengan penasaran. Lulu menjawab, "Tanda berbentuk bulat berwarna ungu. Tanda itu menunjukkan di mana mahkota raja ikan lautan itu nanti akan dipasangkan. Tanda itu akan muncul jika kalian diam, tidak bergerak sama sekali untuk beberapa saat." 4 barakuda kembali saling berpandangan. Mereka nampak semakin tertarik. Lulu kembali melanjutkan ucapannya. "Sekarang kalian semua diam, jangan bergerak. Aku akan memeriksa dan menentukan siapa di antara kalian yang memiliki tanda keberuntungan itu." Keempat barakuda itu segera berjajar, terdiam, dan berusaha tidak bergerak sedikit pun. Lulu berpura-pura memeriksa kepala setiap ikan barakuda dengan cermat. Ketika ia sampai pada ikan barakuda keempat, Lulu sejenak berpura-pura memeriksa, lalu dengan gerakan kilat, ia melesat pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat. Barbar dan ketiga barakuda lainnya tetap terdiam menunggu tanda ungu yang tak pernah muncul. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Lulu yang kini sudah jauh menyelamatkan diri. Sesaat kemudian, ketika mereka akhirnya menyadari bahwa Lulu telah pergi, Barbar menggeram marah. "Kita telah ditipu," serunya. Namun, Lulu si lumba-lumba sudah tidak terlihat lagi, berenang bebas dan selamat di kejauhan. Ia tersenyum lega, berjanji dalam hati untuk selalu waspada di lain waktu. Sementara itu, keempat barakuda hanya bisa saling menyalahkan, kehilangan kesempatan untuk memangsa Lulu, dan bahkan lebih jauh lagi untuk menjadi raja ikan lautan.